Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Diponegoro pada kali ini kami akan menerangkan tentang sengketa kasus desain industri kasus Kolombo. Perkenalkan, nama saya Agnia Nasdinsari, NIM saya A11 2019 12037 dari kelas A11 4506. Saya Nafila Ewinita, NIM A11 2019 11999 dari kelompok 4506. Saya Aprilia Ningrum, NIM A11 2019 12033 dari kelompok 4506. Untuk yang pertama, History of the HKI Law. Hak kekayaan intelektual di Indonesia dikenal sejak tahun 1844 di bawah penguasaan pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1910, mulai berlaku UU Paten atau Oktrooi di Indonesia atau Hindia Belanda, diikuti UU Merek atau Industri Eigendom dan UU Hak Cipta atau Altersweet pada tahun 1922. Tahun 1961, setelah kemerdekaan Indonesia, barulah memiliki UU Merek sendiri, menggantikan UU Produk Belanda diikuti UU Hak Cipta di tahun 1980. UU Paten tahun 1989 yang masing-masing sudah diperbarui untuk menyelaraskan pemberlakuan perjanjian TRIPS. Perkembangan HKI di Indonesia. HKI mulai populer memasuki tahun 2000 sampai sekarang. Namun kepopulerannya sudah sampai puncaknya, grafiknya akan turun. Ketika mau turun muncullah hukum cyber yang merupakan perkembangan dari HKI itu. Jadi HKI akan terus terbawa seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang tidak pernah berhenti berinovasi. Kemudian pada tahun 1997, pemerintah merevisi kembali peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan mengundangkan yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang hak cipta. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang hak paten. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Selain ketiga undang-undang di atas, pada tahun 2000, pemerintah juga mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Alasan kelompok kami memilih kasus ini, yang pertama, sering terjadi tindakan penjiplakan atau plagiarisme yang sangat merugikan bagi pendesain asli atau pendaftar awal pada sebuah karya. Yang kedua, tindakan plagiarisme dapat membuat mati kreativitas individu dan dapat menanam sifat ketidakjujuran dalam diri. Ketiga, hal ini dapat merusak perekonomian nasional. Kita akan menjelaskan tentang detail mengenai kasus. Pada April 2016, terjadi sengketa desain industri kaca helm bermerek Bogo. Dalam sengketa tersebut, Tony, pemilik desain helm Bogo dengan nomor registrasi IP 00128832D, menggugat Gunawan yang disebut telah memproduksi dan memperbanyak serta menggunakan secara tanpa hak atas desain industri kaca helm Bogo milik Tony, sehingga mengalami kerugian mencapai 700 juta. Tony telah memegang hak desain atas helm Bogo untuk periode 3 Agustus 2007 hingga 3 Agustus 2017 yang telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan HAM. Tony juga menyebutkan bahwa desain miliknya telah diakui oleh Bogo Optical SDN BHD Malaysia karena ia telah bekerja sama dengan perusahaan helm asal negeri jiran tersebut. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Gunawan, akibatnya Tony mengalami kerugian mencapai 700 juta. Gugatan ini dibawa oleh Tony beserta kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri Bogor. Sesuai putusan Majelis Pengadilan Negeri Bogor,
Mahkamah Agung Selasa tanggal 19 April 2019. Kan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ayat 1 JO pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 2001 tentang Desain Industri menghukum terdakwa 1 tahun penjara. Kedua, pasal yang terdapat pada UU HKI. Undang-Undang HKI yang masih berlaku sampai sekarang, pergantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dengan masyarakat, serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah: pertama, Pasal 5 ayat 1, Pasal 20, Pasal 28C ayat 1, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peristiwa hukum yang berlaku melanggar Pasal 54 ayat 1 JO Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri. Putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Gunawan divonis 1 tahun penjara. Tanggapan kami mengenai kasus ini, yang pertama, penegakan hukum HKI di Indonesia harus sesuai dengan prinsip yang dimiliki oleh HKI. Kedua, lebih berhati-hati dalam menciptakan suatu karya karena dapat menyebabkan kerugian yang besar untuk orang lain. Yang ketiga, terus berinovasi untuk menciptakan suatu karya dengan memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi yang up to date. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.